cara mengetahui kamu diridhoi Allah atau tidak. Pangkat tertinggi kan radhiyallahu anhu, Allah meridhoinya. Itu kan ada pangkat tertinggi. Kita kalau nyebut sahabat radhiyallahu anhum, para sahabat yang diridhoi Allah. Kita menyebut para wali radhiyallahu anhu, wali itu diridhoi Allah. Lah kira-kira kita ini termasuk orang yang diridhoi Allah atau tidak? Tolok ukurnya apa? Berkaitan tentang kalau mau tahu Allah ridho sama kamu atau tidak. Monggo diunjukin. Udah diminum belum? Ya. Kata Habib Ahmad bin Umar bin Sumait radhiyallahu anhu, kalau kamu pengen tahu Tuhanmu itu ridho sama kamu atau tidak, caranya mudah. Lihatlah dirimu sendiri. Ya, cek dirimu. Kamu ridho tidak dengan rezeki yang Allah berikan kepadamu? Kalau kamu ridho dikasih Allah rezeki model apapun, ya Allah juga ridho dengan amalmu model apapun. Man radhiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhut. Barang siapa yang ridho dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya, dengan takdir yang Allah berlakukan kepadanya, falahu ridha, maka Allah ridho kepadanya. Tapi barang siapa yang marah, enggak ridho, lawannya ridho itu marah, gak suka. Ridho itu kan puas. Ya, kalau lawannya puas jadinya enggak puas. Tapi dalam arti negatif ya, enggak puas. Aku enggak puas, aku protes. Ya, jadi barang siapa yang protes dengan takdir yang Allah berikan kepadanya, protes dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya, maka Allah juga akan marah sama dia. Allah marah sama dia. Cek sekarang ini, kira-kira antum masuk yang mana? Masuk yang diridhoi atau yang enggak diridhoi atau yang belum diridhoi? Jawabannya simpel. Kalau pas enggak punya duit hatinya senang atau agak gresulo? Kalau pas enggak punya duit hatinya gimana? Ridho saja, nyantai-nyantai saja atau ada resah kemudian hidup kok seperti ini ya? Pernah enggak muncul seperti itu kalimat itu? Urip kok koyong ini, bojo kok koyong ini, pernah enggak ibu-ibu itu? Iya, ujian hidupku kok seperti ini, aku kok begini, pernah enggak kita merasakan seperti itu dan di hati ada rasa seperti itu? Kalau kita pernah, berarti kita belum ridho dengan takdirnya Allah Ta'ala. Karena hidup itu sendiri sudah nikmat. Jadi dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala enggak bisa ngitung. Dari mulai tadi kita bangun tidur sampai sekarang kita bisa ngitung nikmat kita enggak? Enggak bisa. Nikmat demi nikmat, demi nikmat, demi nikmat, demi nikmat, demi nikmat. Nah manusia kalau dapat nikmat itu tugasnya ngapain? Syukur. Syukur, alhamdulillah, alhamdulillah. Tugasnya syukur. Nah sementara kita dari pagi sampai malam ini dapat nikmat, syukurnya seberapa? Jadi tugas syukur kita belum jalan. Kalau tugas syukur kita jalan itu mesti seneng tak urip ini. Bahagia terus. Karena orang syukur itu merasakan enak. Makanya ngucap alhamdulillah. Merasakan enak kok. Syukur, terima kasih ya Allah. Merasakan enak. Yang kedua, orang hidup enggak mungkin lepas dari yang namanya ujian, musibah, bencana, bala. Siapapun manusianya, mau nabi, mau rasul, mau wali, ya, mau ahli taat, mau ahli maksiat, enggak mungkin lepas dari ini. Bahkan dikatakan dalam hadis, sesungguhnya asyaddal bala, yang paling berat ujiannya, balanya, yang paling berat musibahnya siapa? Para nabi, tsummal amsal, tsummal amsal. Ujiannya nabi, musibahnya nabi itu lebih berat dibanding yang lain. Dan nabi yang paling hebat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ujian terberat yang dialami adalah ujiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa ujiannya Rasulullah. Nah kalau kita sebagai manusia kemudian kok hidup gak mau diuji, ya aneh. Barang siapa yang gak mau diuji silakan cari Tuhan selain aku, kata Allah Ta'ala. Gak nemu, karena la ilaha illallah. Tuhan cuma Allah. Manusia hidup pasti mengalami ujian, gak mungkin tidak. Siapapun orangnya, ujian itu ya wujudnya rata-rata gak enak. Namanya musibah,
Ya musibah itu tidak enak. Nabi Muhammad SAW ujiannya banyak. Kalau saya ceritakan di sini ya berapa tahun nggak akan khatam tuh ujian-ujian yang dialami Nabi Muhammad SAW. Wong Rasul itu belum baru Masya Allah ya, masih kecil saja sudah wafat ibunya. Dalam kandungan ayahnya sudah meninggal dunia. Diajak ibunya ziarah ke ayahnya, pulang ibunya yang akhirnya juga meninggal dunia. Dan Rasul melihat bagaimana ibunya meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam. Balik ke Mekah, balik ke Mekah dari ziarah ke Madinah, kembali ke Mekah sebagai anak yatim piatu. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujian demi ujian sampai sudah jadi Rasul pun diuji. Sampai diusir sama kaumnya. 3 tahun gak bisa makan makanan yang benar. Makannya rerumputan dan dedaunan. Itu Nabi Muhammad SAW. Nah terus gimana tugasnya? Kata Syekh Abu Hasan Asyadzili, manusia hidup mendapatkan nikmat, tugasnya syukur. Mendapatkan ujian musibah, tugasnya sabar. Namanya dapat ujian ya sabar. Makanya saya ngomong terang-terangan, Habib Novel Al-Idrus tidak terima curhat. Saya terima curhat. Kenapa? Rata-rata curhat itu menunjukkan ketidaksabaran. Masa saya mau menerima orang-orang gak sabar? Assalamualaikum, Yai, Ustadz, Guru, Habib, Waalaikumsalam. Umet Bib, golek duit angel, cari uang susah, pusing Bib, cari uang susah. Lah kira-kira kalimat pusing cari uang susah itu bisa mendatangkan uang? Enggak. Terus kira-kira mendatangkan pahala? Enggak. Datangkan uang enggak, datangkan pahala enggak, datangkan dosa bisa jadi. Kalau di hati ada protes sama Allah Ta'ala itu dosa yang luar biasa enggak disadari. Lah manusia kalau diuji ya tugasnya cuma satu, ngapain? Sabar. Makanya ada satu orang itu nyantai luar biasa, duit gak punya, kerjaan belum dapat, usahanya itu sebisanya seada-adanya, tapi senyum terus. Terus ditanya, duit? Gak punya duit. Udah dapat pekerjaan? Ya ini keliling jualan. Enggak, pekerjaan tetap, yang tetap ya ini. Kamu kok bisa bahagia? Lah terus bawa kon piye? Kamu kok bisa bahagia? Lah terus kamu suruh saya ngapain? Suruh sedih itu ya. Saya suruh sedih. Ya udah, dikasih ujian sama Allah, lagi rezekinya sempit, ya diterima, dijalani, dinikmati. Nanti kan ya hilang-hilang dewe. Hatinya bisa nerimo, nyantai. Kalau pas gak punya duit ya rezeki ono gitu. Sabar, dijalani hidup. Habib, masalahnya tuh suami saya itu marahan, ya sabar loh, kalau diganti sing apik. Betul kan ya? Kalau sabar nanti diganti yang baik, maksudnya suaminya dijadikan baik. Kalau suaminya gak dijadikan baik, ya insya Allah nanti entah kapan, ya kamu diganti dengan suami yang baik. Nah kapan itu Beb? Nah kalau suaminya gak baik, gak masuk surga, kamunya masuk surga, berarti di surga kamu dikasih suami yang lain. Ya, suami yang baik. Atau bisa jadi kamu meninggal duluan, kan ya alhamdulillah. Jadi kamu lepas dari marahnya suami, enak atau enggak enak? Bu, pilih mana Bu? Hidup bersama suami yang marah-marah, atau meninggal masuk surga, menikmati surga. Pilih yang mana Bu? Beb, pilihannya sing penak loh. Pilihannya ini pilihan enak atau enggak enak nih? Enak sebetulnya. Cuman kan manusia terlampau cinta sama kehidupan. Jadi kasih pilihan gitu mesti pilih nomor 3. Pilih ya hidup ketemu suami yang baik. Suaminya dijadikan baik. Atau suami punya istri yang marah-marah terus. Percuma kalau kita ini curhatkan istri kita ke orang lain. Enggak bagus. Dan jadinya apa? Capek. Urip mung curhat bojo tok. Oh coba bahas ngomong sing enak-enak wae, mustahil.
Orang hidup gak mau terima ujian itu gak bisa hidup. Hidup harus siap terima ujian. Hidup harus siap terima musibah. Yang dewasa, meskipun kita gak boleh minta musibah, ojo sombong. Enggak ya, saya siap terima musibah. Silakan musibah datang, enggak ya. Sombong ini. Orang tuh gak boleh minta musibah, mintanya nikmat, mintanya selamat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Gak ada Rabbana atina fid dunya musibah, gak ada. Suruh minta yang enak-enak, minta yang baik. Tapi kalau dapat musibah, jangan kemudian berkeluh kesah. Sikapnya apa? Sabar. Yang ketiga, manusia hidup gak lepas dari taat. Gak lepas dari taat. Nah kalau kamu bisa taat, bisa sholat, bisa puasa, bisa zakat, bisa haji, bisa umroh, bisa zikir, bisa sholawat, bisa istighfar, bisa sodakoh, bisa duha, ya, bisa baca Al-Quran, bisa menyenangkan orang tua, apapun ketaatannya. Kalau kamu bisa taat, jangan sombong. Tugasmu melihat bahwasannya yang memberi saya kemampuan taat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selalu ngomong sama dirinya, aku iso sholat, saya bisa sholat, Allah yang membuat saya bisa sholat. Saya bisa hadir majelis, Allah yang membuat saya bisa hadir majelis. Saya bisa sholawat, Allah yang membuat saya bisa sholawat. Sehingga taatnya tidak akan pernah jadi alat untuk menyombongkan diri kepada ahli maksiat ataupun ahli taat yang lain. Gak akan ngomong, aku lebih taat dari dia. Gak akan ngomong itu ahli maksiat, aku ahli taat. Yang ada, alhamdulillah aku diberi Allah kemampuan untuk taat. Dia belum, semoga dia dapat yang sama dengan aku. Yang ada keluar baik, terus ke dalam baik, keluar baik, ke dalam baik, keluar baik. Kenapa? Karena selalu melihat Allah yang ngasih saya gak bisa apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Yang keempat, orang hidup itu yang gak terlepas dari dosa. Selain Nabi, Rasul dan para wali, itu manusia ya tempatnya salah. Tapi kalau Nabi dan Rasul tidak berbuat dosa, ojo mbok padake awakmu. Jangan disamakan dengan diri saya, dengan dirimu. Nabi juga manusia. Nabi memang manusia, tapi Nabi gak pernah berbuat dosa. Jadi sama enggak dengan manusia? Enggak sama. Nabi tidak mungkin berbuat dosa. Ma'sum, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para wali tidak akan berbuat dosa, sing wali tenan gak akan berbuat dosa. Kenapa? Mahfud, dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan ma'sum, mahfud, dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesalahan-kesalahannya wali itu kesalahan bukan dosa, tapi dalam pandangan wali adalah dosa. Misalnya begini, ini contoh ya, contoh. Wali hari ini bisa sholawat 1000, besoknya sholawat 1100. Maka wali itu menganggap sholawatnya yang 1000 kemarin itu dosa. Dosa aku, iso 1100 kok sholawatnya tidak ngomong 1000. Hari ini aku bisa sholawat 1100 kok kemarin sholawatnya cuma 1000 kali, dosa saya. Jadi wali itu kalau kurang taat rumangsa dosa. Nah kalau kita ini kurang taat ya alhamdulillah sampai ya. Betul kan ya? Alhamdulillah udah bagus. Hari ini bonus bisa lebih bonus. Beda kita dengan para wali. Nah tugasnya manusia kalau berbuat dosa apa? Gampang. Makanya jangan mempersulit orang hidup. Yai, Ustadz, Habib, dosa saya banyak. Gampang-gampang. Ampunan ya Allah lebih banyak. Ya tinggal gedoran Gusti Allah. Tok, ya Allah ampuni saya. Ya Allah maafkan saya. Ya kamu totok yang betulan. Gedor yang betulan minta ampunannya Allah Ta'ala. Lalu Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang kok. Tambah ngomong sama orang-orang Islam mungkin model kayak aku diampuni, gak mungkin. Model seperti saya gak mungkin dapat ampunan. Apalagi kadang nyeletuk, gak karu-karuan itu. Oh mau kayak ngono wis ora mungkin swarga neraka iki. Masya Allah. Tuhannya dia. Jadi Tuhan dia. Karena naudzubillah min dzalik. Siapapun manusianya sebelum ruh sampai di sini, itu peluang diampuni sangat besar. Dosanya model apapun. Peluang diampuni sangat besar. Jangan pernah mengecilkan ampunannya Allah karena Allah Maha Pengampun. Jangan pernah mengecilkan ya ampunannya Allah karena Allah Maha memberikan tobat dan Maha menerima tobat.